Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sitiva. Kembali lagi bersama saya Masyita selaku host di podcast ini. Oke, hari ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk itu, kali ini saya akan mengundang narasumber sekaligus teman saya yang kebetulan kuliah di bidang pendidikan. Kepada Nur Azkiyah dipersilakan untuk bergabung. Oke, karena narasumber sudah bergabung, kita akan langsung masuk kepada pembahasannya. Seperti yang kita tahu, di Indonesia masih banyak terjadi permasalahan di bidang pendidikan. Salah satunya kesenjangan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan kesenjangan pendidikan itu? Boleh tolong dijelaskan? Seperti yang sama-sama kita ketahui, dunia pendidikan Indonesia sedang mengalami banyak tantangan dan tengah menjadi sorotan. Pendidikan merupakan upaya dalam membangun, mewujudkan, dan menghasilkan produk ajar yang cerdas sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri yang tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan bertujuan untuk mengembangkan bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia sedang melakukan banyak usaha pemerataan pendidikan, namun usaha tersebut nampaknya masih belum terlihat perwujudannya. Sampai saat ini, masih banyak terjadi kesenjangan dalam dunia pendidikan Indonesia, baik dalam mutu maupun fasilitas. Kesenjangan itu sendiri diartikan sebagai keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Terjadinya perbedaan yang begitu mencolok dan dapat dilihat dengan sangat jelas. Kesenjangan dalam pendidikan ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya angka anak putus sekolah. Menurut data statistik pada tahun 2018 atau 2019 yang lalu adalah sekitar 57.426 anak SD yang terdaftar putus sekolah. Lalu pada jenjang SMP sebanyak 51.150 anak, dan pada jenjang SMA sebanyak 52.142 anak yang putus sekolah. Kesenjangan pendidikan yang terjadi pasti disebabkan oleh sesuatu. Kira-kira hal apa atau faktor apa saja yang menyebabkan kesenjangan pendidikan di Indonesia ini terjadi? Tentu saja, kesenjangan pendidikan di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ada dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini biasanya pertama terjadi karena rendahnya kualitas sarana dan prasarana. Seperti yang kita ketahui, di pedesaan sana masih banyak sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak. Kemudian masih kurang lengkapnya peralatan dalam laboratorium, bahkan perpustakaan pun memiliki buku yang kurang lengkap. Nah, bahkan di beberapa sekolah di pedesaan sana juga masih banyak yang tidak memiliki laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya. Penggunaan teknologi di pedesaan juga kurang memadai. Seperti yang kita tahu, di daerah pegunungan masih sangat susah untuk menggapai sinyal. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Itu dikarenakan kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengajar. Dibanding mengajar di kota-kota besar yang kebanyakan guru-gurunya sudah memiliki sertifikasi dan kebanyakan juga lulusan dari luar negeri. Bahkan sebagian guru Indonesia dianggap sudah tidak layak dalam mengajar. Hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan Nasional, untuk meningkatkan mutu para guru. Meskipun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor keberhasilan pendidikan anak-anak, tapi pengajaran merupakan titik sentral di mana pendidikan dan kualifikasi sebagai cermin kualitas, tenaga pekerja dan guru memberikan andil yang besar pada kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, mahalnya biaya pendidikan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kebanyakan dari pedesaan sana memilih untuk
tidak melanjutkan sekolah dikarenakan masalah ekonomi. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah agar membangun sekolah gratis agar anak-anak di desa-desa terpencil sana bisa mendapatkan pendidikan secara gratis namun tetap bermutu. Selanjutnya, faktor eksternal penyebab terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia itu pertama ada rendahnya kesejahteraan guru. Seperti yang sama-sama kita ketahui, guru rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan survei dari FGII atau Federasi Guru Independen Indonesia, pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, faktor eksternal terjadinya kesenjangan pendidikan di Indonesia. Pertama, rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan survei FGII atau Federasi Guru Independen Indonesia, pada pertengahan 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar 3 juta. Sekarang pendapatan rata-rata guru PNS sebesar 1,5 juta, guru bantu 460.000, dan guru honorer rata-rata 10.000 per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terus terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar di sekolah lain, memberi les di luar jam sekolah, menjadi tukang ojek, pedagang, dan lain-lainnya. Faktor yang kedua adanya laju pertumbuhan penduduk. Seperti sama-sama kita ketahui, dengan bertambahnya penduduk, maka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan juga harus ditambah. Dengan demikian, terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjut cenderung lebih meningkat dibanding dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar. Adanya penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air yang tidak merata juga menyebabkan kesulitan dalam penyediaan prasarana dan sarana dalam pendidikan. Yang ketiga, adanya keterbelakangan budaya dan saran kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang sudah menganggap dirinya maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Nah, perubahan kebudayaan terjadi karena adanya penemuan baru dari luar maupun dari dalam lingkungan masyarakat sendiri. Keterbelakangan itu terjadi karena pertama, letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat. Yang kedua, penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat. Ketiga, masyarakat daerah terpencil. Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Yang keempat, masyarakat yang kurang terdidik. Selanjutnya, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Yang terakhir, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Data Bappenas menunjukkan pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMA atau SMK sebesar 25,47, diploma atau D4 sebesar 27,5%, dan perguruan tinggi sebesar 36,6%. Menurut data Balitbank Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenaga kerjaan tersendiri. Bisa kita lihat bersama, kesenjangan pendidikan di Indonesia ini cukup mengkhawatirkan. Lalu, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia ini? Memperoleh pendidikan itu merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2015 dibentuklah SDGs yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menyejahterakan masyarakat dunia termasuk Indonesia. Di antara tujuan SDGs ini yang telah disepakati adalah menciptakan pendidikan yang inklusif, setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Nah, kesenjangan pendidikan pedesaan dan perkotaan ini dapat diatasi dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Tugas pemerintah di sini tidaklah mudah, mulai dari merehabilitasi bangunan sekolah yang sudah tidak layak digunakan di pedesaan, ataupun membangun ruang-ruangan yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti laboratorium dan perpustakaan sekolah yang terdapat di gedung-gedung sekolah pedesaan. Pemerintah juga harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk memaksimalkan anggaran APBN untuk pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, tidaklah hanya faktor tenaga pendidik saja yang harus diperhatikan, melainkan alokasi dana, sarana dan prasarana yang juga mendukung. Namun, pada dasarnya, guru atau tenaga kependidikan tetaplah memiliki peran besar dalam memajukan dunia pendidikan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyebarkan guru-guru berkualitas ke desa-desa agar kualitas pendidikan di pedesaan bisa mengimbangi pendidikan yang ada di perkotaan. Untuk mendukung rencana tersebut, maka pemerintah bisa menyiapkan insentif yang lebih besar bagi guru berprestasi yang mau mengajar ke desa. Untuk mengatasi ketertinggalan mutu pendidikan suatu daerah, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri. Namun, pemerintah pusat lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi. Pemerintah juga sudah mengeluarkan solusi dalam mengatasi keterbatasan guru di pedesaan, yaitu dengan program SM3T, Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. SM3T telah mengirimkan lebih dari 10.000 sarjana pendidikan terbaik dari seluruh Indonesia, baik yang berasal dari PTN maupun PTS. SM3T ini sudah berjalan dari tahun 2012. Sarjana-sarjana yang baru lulus ini akan ditempatkan di pelosok-pelosok daerah dan mengabdi menjadi pengajar selama 1 tahun di sana. Setelah mengabdi selama 1 tahun di daerah, mereka kemudian mengikuti pendidikan profesi guru untuk menjadi guru profesional. Baik, terima kasih kepada Nur Azkiah sudah mau menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sekian, saya selaku host pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.